bagaimana dengan fenomena film Walid? Bagaimana caranya menyadarkan suami yang malas sholat? Bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam keluarga menurut tuntunan agama Islam, terutama masalah keuangan? Banyak kertasnya ini. Pertama, sadar. Kedua, komunikasi. Ketiga, penampilan. Keempat, melayani. Kelima, berikan dia kekuasaan. Ibu kalau kasih kekuasaan sama dia, ibu akan merasa terayomi, terlindungi. Laki-laki itu ingin superior. Walaupun ibu anak orang kaya, kebun sawitnya sejauh mata memandang, duitnya banyak, emasnya, saking banyaknya emas ibu nih, kalau pergi undangan menunduk. Rantai 2 kilo. Tapi ibu bilang ke suami, kau punya superior. Bang, memang aku anak orang kaya, memang emasku banyak, memang kebunku banyak, memang sampanku banyak, memang aku PNS, memang aku pegawai di kantor Bupati Bintan. Tapi semuanya ini, jangankan tanahku, jangankan mobilku, nyawa aku kasih sama kau bang. Itu akan menumbuhkan rasa cinta, dia pun punya rasa superior. Tapi jangan kau macam-macam. Kalau kau macam-macam, jangan mentang-mentang ibu kaya punya duit banyak, lalu ibu panggil dia, fakir miskin, sini kau sebentar, aku mau bayar zakat fitrah ini. Bilang sama dia, aku bang selama hidup tak pernah buat kesalahan. Satu-satunya kesalahanku cuma satu. Apa itu dek? Mencintaimu. Maka saat itu dia akan merasa bangga, dia akan merasa punya powerful, dia akan merasa dihormati, dan ibu pun merasa menjadi makmum, merasa diayomi. Kalau ibu merasa berkuasa di rumah, ibu lah yang berkuasa, maka ibu melihat dia tidak sebagai imam. Ibu tidak akan pernah tumbuh rasa cinta. Ibu hanya melihat dia sebagai tukang kebun, ibu melihat dia sebagai driver, ibu melihat dia sebagai security. Walaupun hebat, walaupun sukses, tapi sesungguhnya kesuksesan seorang istri adalah ketika bisa keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Siap mencoba 5 jurus ini? Insya Allah. Tumbuh tak tumbuh, kita tengok nanti. Kirim ke nomor WhatsApp Ustadz Somad. Kalau tak tumbuh, nanti kita tumbuhkan. Tak juga tumbuh, kita kasih pupuk penumbuh. Berikut kita jawab pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Seorang istri sayang suami, sedangkan suami tak ada pendapatan yang pasti. Inilah yang kuceritakan tadi. Inilah deh. Baru aja kuceritakan, datang lihat langsung kan. Istri kerja membantu perekonomiannya. Inilah dia orang. Inilah yang kita cari-cari tadi. Apakah suami itu berdosa karena makan hasil kerja istrinya? Ibu menikah, ibu PNS, punya gaji sebulan 5 juta, amin. Ibu punya tabungan, kalau ditengok dari raut-raut wajah ini, tabungannya paling sedikit 100 juta ini. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin. Ibu punya duit 100 juta, amin. Apakah kalau ibu menikah, lalu gaji ibu, tabungan ibu, mobil ibu, surat tanah ibu jadi milik suami? Tidak, tetap milik ibu. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Tapi suami mengatakan, aku baru kena PHK mah, sekarang efisiensi, aku pun kena pecat juga. Maka ibu katakan, ini ada uang, kita buat perjanjian pinjam. Siapkan matre 6.000 yang udah naik jadi 10.000. Sebetulnya bang, akadnya kau minjam duit aku,
tapi karena aku sayang sumpah mati sama kau fakir miskin, maka itulah tadi komunikasi, tak boleh pakai kata-kata kasar menyinggung perasaannya, maka berikan dia super full. Insya Allah nanti ada kerja bang, insya Allah ada solusinya. Antara masalah duit ini kita pakai dulu duit aku, duit ibu yang dipakai itu akadnya bisa pinjaman, bisa zakat. Suami tak boleh ngasih zakat ke istri, tapi istri boleh memberi zakat ke suami. Boleh memberi zakat ke suami. Ibu punya duit 100 juta, tabungannya 2,5 juta, zakatnya 2,5%, 2,5 juta, maka ibu boleh kasih bayar zakat ke dia, tapi jaga perasaan dia, jangan pula kasih nih kau 8 asnaf kan fakir miskin. Jaga perasaan dia. Jadi duit ibu yang dipakai suami itu akadnya 1 pinjam, kalau pinjam berarti bayar, kalau tidak berarti terhitung sebagai sodako, apa pula somat. Saking nggak adanya lagi kertas. Terkait judul tadi, bagaimana mencintai istri suami, tapi bagaimana dengan fenomena film Walid yang membuat ibu-ibu trauma. Kalau ibu ikut pengajian 2 UUD UUW, ciri aliran sesat 2. Pertama UUD, ujung-ujungnya duit. Yang kedua UUW, ujung-ujungnya perempuan. Cabut langsung dari situ. Siap? Asal nampak gayanya udah lain. Ini ujung-ujungnya duit ini. Ini ujung-ujungnya perempuan ini. Ini gatal ini. Cepat. Itu film itu memang kontroversial. Ada positif negatifnya. Tapi positifnya adalah supaya masyarakat ini sadar, jangan mudah percaya. Jangan mudah terhipnotis. Jangan ngaji tajwid dengan ustadz. Cari ustazah perempuan, karena ibu nanti makharijul huruf guru laki-laki, cari guru perempuan. Jangan bersalaman, belum pernah bersalaman sama jamaah, belum pernah bersalaman sama ustaz. Jangan kontak-kontak sama ustaz, belum pernah kontak-kontak sama jamaah. Kalau nanya-nanya sama ustazah Fatimah, kenapa? Karena kita berpotensi untuk jadi jahat. Apa kata almarhumah mak saya? Man, sini, kau jangan jahat. Aku nih ustadz mak. Iya, tapi kau masih digoda setan. Aku nih ustadz mak, alumni Mesir. Setannya dari Kairo juga. Jadi nasihat yang paling utama adalah nasihat ibu. Maka saya lancar ngomong sama ibu-ibu, karena saya tidak merasa menceramahi ibu. Saya sekarang sedang bercerita dengan ibu saya, dengan kakak saya, dengan makcik saya. Makin lama makin kacau tulisannya saya tengok. Burung nuri terbangnya tinggi, hinggap di dahan jati, alangkah senang di hati, kenapa Ustadz ada di sini. Terus bagaimana caranya menyadarkan suami yang malas sholat? Ibu jangan marah-marah, karena kalau ibu marah-marah dia nanti makin mengamuk. Ibu bilang aja sama dia, bang, nanti kalau abang mati abang masuk neraka jahanam. Oh, payahlah saya ngomong gitu Pak Ustadz. Dah, ibu tinggal potong aja video saya nih nanti. Itu kameranya Wira Tim Media, nanti diuploadnya potong. Hai suami-suami Fir'aun, mestinya kalian yang membangunkan bini kalian sholat, mestinya kalian yang mengajarkan anak kalian sholat.
mertua kalian menyerahkan anak gadisnya ini karena kalian layak jadi imam, maka kalian tidak juga sholat, sembayang kalian. Wahai laki-laki genderuwo, dah kirimkan ke suami nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Undang ustadz ke rumah, pengajiannya tentang sholat. Kami nggak sanggup Pak Ustadz undang ke rumah, undang ke masjid, bawa dia, panggil Pak RT Pak RW. Ada orang tua, tokoh masyarakat, kebetulan dia kerja di kantor bupati. Amin, tak Pak Bupati manggil dia, sini kau sembayang, kalau tak sembayang non-job. Dia punya atasan, nasihat ustadz, doa ibu tiap malam, usolli sunnatal hajat, sholat hajat 2 rakaat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Susahkah bagi Allah membukakan pintu hati suami ibu sholat? Enggak ada. Lalu kenapa belum juga sholat? Karena Allah ingin ibu sujudnya lebih lama. Allah ingin ibu bermunajat di tengah malam. Pagi-pagi jangan bosan membangunkan dia. Pakai air sudah, tak juga bangun, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Udah pernah dicoba? Belum? Coba besok subuh. Apanya kau nih katanya? Ku tengok abang tadi macam-macam sakaratul maut bang. Bang, oh bang, komunikasinya baik kan? Bang, kalau abang mati, rumah ini jadi milik orang lain karena kami jual. Kalau abang mati, mobil di rumah depan itu diambil sama leasing. Kalau abang mati, aku cuman menunggu abang 4 bulan 10 hari bang. Setelah itu aku dipinang brownies berondong manis. Terus yang kau bawa apa bang? Yang kau bawa tinggal satu, sembahyang. Ibu sambil pagi masak nasi goreng. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Pukulkan sekali. Kau nyanyi kau itu terus ya, nggak ada lagu lain. Selama abang tak sembahyang, tak kurubah lagu ini. Janganlah kau nyanyi-nyanyi itu, aku muak. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Aku berlaki lagi. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati suami ibu semuanya. Mak, banyak juga lah kita sembahyang. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik, dari PKK Desa Numbing. Betul, Numbing. Bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam keluarga menurut tuntunan agama Islam, terutama masalah keuangan? Bermasalah semua keuangan orang gitu tengok. Laki-laki menanggung 5. Yang pertama makan, yang kedua, kalau ditengok makan kayaknya ibu ini udah dikasih makan. Yang kedua pakaian. Sekarang banyak laki-laki tak mengasih pakaian. Tinggi bini 160, dikasih kain 1 meter. Ongkos jahit 200.000, akhirnya dikasih 1.000. Itulah belum pakai resleting udah dipakai. Pertama makan, yang kedua pakaian, yang ketiga pendidikan. Aslinya pendidikan ibu suami nanggung, tapi karena suami tak sanggup, ditolong PKK dan BKMT. Kita doakan Pak Bupati, Pak Gubernur konsen pada pengajian-pengajian. Makan, pakai, pendidikan, apalagi perhatian, apalagi tempat tinggal. 5, makan, pakai, pendidikan, perhatian, tempat tinggal.
tinggal. Makan, duit. Pakaian, duit. Pendidikan, duit. Perhatian, duit. Tempat tinggal, duit. Itulah kenapa laki-laki dapat harta warisan 2 kali perempuan. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Laki-laki dapat 2 kali. 2 kali bagian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kenapa laki-laki dapat 2 kali bagian? Kenapa perempuan dapat 1? Bukan karena Islam diskriminatif, tapi karena laki-laki punya 5 kewajiban. Ibu memang perempuan, tapi anak ibu kan laki-laki. Maka ibu juga kasih tahu sama dia, kau anakku laki-laki nak, jadilah kau jantan. Maka jangan kau bencong. Kau mesti punya kekuasaan. Maka dididik dia dengan pendidikan yang baik. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Suami yang tidak mengasih belanja ke bini, yang memakan duit bini, yang mengambil gaji bini, yang menjual kompor bini, yang menjual tabung gas, itu dia mesti dipanggil oleh wali. Ibu punya wali 6, tapi katanya wali 9, itu wali songo. Wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ngelapor sama 6 wali. Panggil suami tadi. Lalu suami dikasih tahu, hai suami, kau punya 5 kewajiban. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Kalau kau tak sanggup, kami bantu, kami tolong. Bisa utang, bisa sedekah, tapi jangan kau macam-macam. Udahlah, anak perempuan kita tak dikasihnya makan, duit gajinya dimakannya, dia pula pakai narkoba. Mudah-mudahan kejadian-kejadian ini bisa diminimalisir dan anak-anak kita selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini semua kertas-kertas saya bawa pulang ke Riau supaya kalau saya tinggal di sini nanti ditengok orang, oh tulisan si anu. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, kita semuanya mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.